Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zironafisa dari offering D23 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2004225212118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 13, yaitu tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Sebelum ke materi, perlu Anda ketahui kompetensi dasar pada bab ke-13 ini, yaitu yang pertama, memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme, dan yang kedua, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan peta konsep dari bab 13 sendiri, atau keyword yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada konsep Islam tentang perempuan, ada sejarah dan ragam feminisme, ada juga pandangan Islam terhadap feminisme, dan ada kritik terhadap feminisme. Yang pertama kita akan bahas, yaitu konsep Islam tentang perempuan. Ada dua, yaitu pemulihan Islam terhadap perempuan, dan yang kedua menyikapi ayat dan hadis misoginis. Pemulihan Islam terhadap perempuan, Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak serta kewajiban. Dan Islam merupakan agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal juga ada perbedaan. Nah, perbedaan ini tidak untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dengan secara berpasang-pasangan. Untuk kesamaannya, kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, yaitu sama-sama diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, yang memiliki kesempatan potensi untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dengan tugas memakmurkan bumi. Dan laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari satu jenis yang sama. Dan pada Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan memperoleh surga. Dan Allah juga mengatakan kepada hambanya, yaitu hambanya laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong-menolong, berbuat kebaikan, dan lain-lain. Nah, dalam beberapa aspek, Islam bahkan lebih memuliakan perempuan daripada laki-laki, yaitu buktinya ada dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa surga itu terletak di telapak kaki ibu. Nah, dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam aspek itu, perempuan memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jika ada kesamaan, pastinya ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa saja? Perbedaan perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan biologis, ada juga perbedaan fisik, perbedaan psikologis, dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Nah, perbedaan fungsional ini muncul akibat adanya perbedaan fisik, biologis, dan psikologis. Contohnya, dalam proses reproduksi, fungsi perempuan tentunya berbeda dengan laki-laki. Jika laki-laki adalah pemberi bibit, maka perempuan adalah menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dan perbedaan yang lain yaitu dalam aspek keluarga, laki-laki atau suami itu sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Sedangkan perempuan sebagai istri itu bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Setelah mengetahui kesamaan, perbedaan, tentunya perempuan juga memiliki hak-hak yang harus diakui, yaitu menurut Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yaitu ada hak politik, hak bekerja, dan hak belajar. Sedangkan menurut Muhammad Usman Al-Hushid, beliau menambahkan bahwa perempuan juga memiliki hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Dan dalam sejarah Islam, perempuan pun juga terlibat di wilayah publik, contohnya yaitu istri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Aisyah, juga pernah menjadi pemimpin perang Jamal atau perang Unta saat melawan Ali bin Abi Thalib yang saat itu menduduki jabatan kepala negara. Dan Aisyah juga disebut sebagai kritikus pada zamannya.
Dan terkait dengan hak profesi, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja, selama pekerjaan itu dapat dilakukan dalam suasana yang terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Dan apabila perempuan itu sudah menikah, tentunya perempuan harus memiliki izin suami untuk bekerja. Setelah mengetahui tentang pemuliaan Islam terhadap perempuan, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menyikapi ayat dan hadis misoginis. Sekarang ini banyak tafsir-tafsir dari hadis dan Al-Quran yang sifatnya memandang atau merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir ini disebut sebagai tafsir ayat dan hadis misoginis. Untuk menyikapi masalah ini diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Terkait tafsir terhadap ayat Al-Quran dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan tafsir hadis dibutuhkan kajian mengenai kualitas dan konteks sebab munculnya hadis-hadis tersebut. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ada sejarah dan ragam feminisme. Sejarah singkat feminisme yaitu gerakan feminisme ini lahir di Barat. Pada zaman itu, pada zaman dahulu sampai awal-awal modern, perempuan dianggap seperti budak dan anak-anak karena dianggap lemah fisiknya maupun akalnya. Jadi peran wanita itu dibatasi hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Sehingga muncullah gerakan-gerakan sosial dengan tujuan yang jelas yaitu gerakan feminisme. Tapi gerakan-gerakan ini tidak digubris dan gerakan-gerakan ini tidak merubah keadaan perempuan. Nah, kemudian terjadilah revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat. Akibat adanya revolusi ini, perhatian terhadap hak perempuan mulai mencuat. Nah, gerakan ini yang awalnya di Prancis pindah ke Amerika dan berkembang di Amerika, dan hak perempuan ini kembali diperhatikan setelah dipublikasinya karya John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women. Itu merupakan sejarah singkat dari feminisme. Yang kedua ada juga ragam feminisme. Dari adanya gerakan-gerakan tersebut muncullah ragam-ragam feminisme. Ada 4 ragam yang terkenal, yaitu ada feminisme liberal, dan ada juga feminisme marxis, radikal, dan sosialis. Selanjutnya, setelah mengetahui sejarah dan ragam feminisme, kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya juga berbeda. Jadi, meskipun ada persamaan, sebenarnya juga ada perbedaan juga. Perbedaan ini adalah untuk saling melengkapi, tidak untuk saling menjatuhkan. Pembahasan yang terakhir yaitu ada kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan, namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Selanjutnya, setelah membahas semuanya, mulai dari konsep Islam terhadap perempuan sampai kritik terhadap feminisme, kita mengambil kesimpulan
Yaitu, kesimpulannya, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat mulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Sedangkan pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.